Einstein bilang itu kan, imagination more powerful than knowledge. Anda tahu siapa penemu awal pesawat terbang? Ilmuwan Muslim, namanya Abu Firnas. Siap. Dia kan mengimajinasikan gimana ya manusia bisa kayak burung nggak siap. begitu loh. Berapa banyak sih birokrat yang masih mau menulis begitu kan? Intelektual yang jadi birokrat, rektor jadi birokrat, udah nggak nulis lagi tuh. Betul. Kalaupun muncul tulisannya, saya yakin tuh ditulisin orang. Salah satu yang membentuk peradaban manusia itu adalah tulisan, writing, dia bilang begitu. Halo teman-teman Cipol, kali ini kita ada kedatangan tokoh literasi. Kemudian beliau juga wartawan senior, juga pernah menjadi birokrat di Kominfo pada periode Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Halo Bang Usman. Ya, halo. Terima kasih Bang sudah berkenan hadir di studio kita. Saya mengontak Abang karena memang pernah membaca buku yang kebetulan ada di tangan saya ini, yaitu Barakata di toko buku terakhir, Bang. Saya ingin Abang bercerita gimana pengalaman Abang, kemudian ekosistem yang membentuk pemikiran Abang hingga hari ini dari SD, SMP, kemudian yang kuliah di USU hingga saat ini. Silahkan. Iya, jadi memang sejak SD lah ya, sejak gemar membaca, sejak bisa membaca, maka saya mulai gemar membaca. Ya. Koran saya baca, majalah saya baca, bahkan langganan dulu majalahnya selain Bobo itu ada Si Kuncung ya. Nah itu yang membentuk saya sehingga saya gemar membaca begitu ya. Dan saya kira dari situ saya belajar bahwa untuk supaya orang meningkatkan literasinya itu memang harus ada, selain minat saja itu tidak cukup, tetapi harus ada infrastruktur, dalam hal ini ketersediaan bacaan ya. Dan bukan cuma ketersediaan bacaan tapi juga kemudahan mengakses bacaan itu begitu ya. Okay. Artinya mungkin ada buku tersedia tapi mahal harganya, maka kan sulit diakses begitu. Ya terus berlanjut. Biasanya kalau orang gemar membaca itu, walaupun tidak semua, itu ingin menuliskan, mengekspresikan apa yang dia baca begitu. Maka dari situ muncul keinginan menulis, ya, mengarang dulu. Di SD, di mata pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada materi mengarang misalnya begitu. Berlanjut sampai SMP, saya SD itu di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. SD, SMP sampai SMA. Itu ya, di Jakarta Utara semua, Bang? Jakarta Utara semua saya. Jadi SD saya itu SD negeri Sungai Bambu, jadi nama kelurahan di situ kan, biasanya SD itu nama kelurahan ya. Sungai Bambu 03 pagi, kemudian SMP saya di SMP 95. Kalau negeri kan pakai angka biasanya ya. SMA saya SMA 15. Dulu waktu saya sekolah di SMA 15 itu masih di Ancol posisinya. Daerah Ancol. Seberang Ancol agak serong sedikit, tetapi karena banjir terus dipindahkan ke daerah Sunter sekarang gitu. Di SMA 15 itu terkenal dengan Trio Libels-nya. Jadi Trio Libels itu penyanyi-penyanyi zaman tahun 80-an 90-an itu dari SMA saya SMA 15 ya. Sekarang yang masih dari 3 itu 1 meninggal, 2 itu Edwin dan yang meninggal Yani, ada 1 lagi saya lupa namanya ya. Jadi kita dikenal SMA-nya bukan SMA anak-anak pinter, tapi SMA anak-anak yang jago nyanyi, kira-kira begitu ya. Itu kebiasaan membaca terus saya rawat. Di SMP saya misalnya menjadi
anggota Perpustakaan Nasional. Dari Tanjung Priok saya harus naik bus ke perpustakaan untuk meminjam buku, membaca buku, begitu. Kemudian di SMA juga saya rawat kegemaran membaca itu, tapi saya umumnya meminjam buku ke teman-teman yang memang punya kemewahan untuk membeli buku, begitu kan. Saya sendiri sebetulnya dari keluarga yang ya cukup ya, tapi tidak berlebih lah ya, tidak berlebih. Nah, di SMA itu saya mulai menulis cerpen, mulai menulis artikel, dikirim ke majalah, walaupun tidak pernah dimuat ya, kecuali di majalah dinding sekolah, begitu kan. Ya, tapi tidak apa-apa, begitu kan. Nah, kemudian ya saya beruntung karena di keluarga itu ada satu abang saya itu yang gemar membaca juga, ya gemar membaca. Kemudian juga 2 orang om saya, paman saya itu, adik-adik bapak saya itu tinggal di rumah dan dia itu mahasiswa IAIN Ciputat ya pada saat itu. Sehingga kadang-kadang saya lirik-lirik bukunya begitu ya, saya baca. Dan mereka juga karena mahasiswa harus punya akses ke media. Jadi kalau koran itu ya saya kira saya bisa pinjam baca dari om-om saya itu, begitu, majalah dari abang saya. Jadi kalau Tempo, zaman itu Pos Kota, misalnya Kompas, itu sudah jadi makanan sehari-hari begitu ya. Itu kondisi yang mendukung saya sehingga saya gemar membaca. Mungkin minat sudah ada ya, tapi kalau infrastrukturnya nggak tersedia, ekosistemnya tadi itu ya, tidak ada keluarga yang menginspirasi, tidak ada keluarga yang kegemarannya serupa, begitu, itu kan akan sulit juga kita memupuk kegemaran membaca atau meningkatkan literasi kita, begitu. Nah, saya sempat kuliah di UI, di UI Bang, sastra Jepang, tapi saya merasa itu bukan passion saya. Kenapa juga saya dulu milih itu ya waktu UMPTN, begitu, zaman itu namanya UMPTN ya. Akhirnya saya 1 tahun keluar, karena saya memang di SMA itu gemar dengan bahasa. Walaupun saya sebetulnya SMA saya itu A1 itu jurusan fisika. Jurusan fisika. Jadi waktu itu di kelas saya malah dapat itu kan kelas 2 penjurusan, kelas 2, kelas 3. Jadi kami di sekolah itu dianggap sebagai anak-anak pinter karena jurusannya fisika. Jadi kalau di SMA saya, di SMA 15 itu urutan kelas menunjukkan kepinteran, kira-kira gitu. Betul. Jadi waktu kelas 1, saya itu kelas 11. Kelas 1 itu sampai 15, 11, 12, 13 sampai 115. Makin kecil nomornya itu makin pintar. Karena nilai NEM-nya zaman itu, nilai Eptanas murninya itu tinggi. Saya itu di SMP itu tertinggi NEM saya. NEM saya tertinggi begitu kan. Jadi saya dapat kelas 11 di SMA saya. Masuk kelas 2, saya kelasnya 2 fisika 1. Kelas fisika ada 3. Ya, jadi saya 2 fisika 1. Kelas 3 fisika 1. Jadi dianggap anak-anak pinter nih yang jago matematika, jago fisika. Ya saya sendiri pernah masuk final ya kompetisi matematika waktu di SMA. Cuma saya sendiri merasa passion saya bukan di situ. Jadi waktu kelas 1 itu untuk membantu kita memutuskan memilih jurusan apa di kelas 2-nya, maka diadakan tes psikotes. Ya, berbayar ya, kalau yang mau tes ya boleh, enggak juga tidak apa-apa begitu. Tapi ini membantu siswa waktu itu ya. Akhirnya saya ikutlah tes itu. Dalam formulir saya selalu mengisi saya kepingin jurusan bahasa. Jadi waktu itu ada jurusan A1 itu fisika, A2 biologi, A3 sosial, A4 itu bahasa dan humaniora, A5 itu agama. Jadi zaman itu seperti itu. Jadi sampai A5 walaupun tidak semua sekolah lengkap. Seperti itu. Lengkap. Paling banyak ya cuma 3 jurusan.
fisika, biologi, dan sosial. Sosial. Yang jurusan bahasa itu hanya ada di SMA-SMA tertentu lah. Jurusan agama apalagi begitu kan. Nah waktu psikotes itu saya menuliskan bahwa saya tuh pengen masuk jurusan A4. A4, tapi ternyata hasil tes saya itu mendapatkan nilai kemampuan teknik mekanik istilahnya itu. Saya ingat betul itu tertinggi. Makanya masuk A1. Makanya masuk A1. Siap. Jadi saya dianggap logika permesinan saya itu bagus begitu kan. Maka saya masuklah A1 walaupun keinginannya masuk bahasa begitu loh. Maka saya masuk A1 ya sudah. Tapi waktu UMPTN memang saya tidak memilih jurusan eksak. Saya memilih jurusan bahasa. Begitu. Bahasa ya, tapi akhirnya saya keluar dari UI ya. Cuma setahun dan saya kemudian berpikir kayaknya saya mau jadi wartawan deh gitu. Oh, keinginan untuk jadi wartawan itu dari SMA, Bang? Dari di UI. Waktu saya di UI. Siap. Waktu saya kelihatannya merasa Nggak cocok ini jurusan ini, saya kemudian berpikir kayaknya saya pas kalau jadi wartawan karena saya suka menulis begitu kan. Ya saya tanya-tanya sama teman-teman. Oh, kalau mau jadi wartawan itu masuk ilmu komunikasi. Akhirnya saya ikut lagi tes masuk perguruan tinggi, saya memilih jurusan ilmu komunikasi USU dan UNER. Oh, UNER Surabaya. USU pilihan pertama. Pilihan pertama karena saya waktu itu melihat kompetisinya ketat sekali begitu ya. Peminat dan daya tampung. Saya pilih itu. Jadi saya pikir kalau saya tidak lolos di situ, maka saya bisa ke UNER. Padahal kalau dilihat ranking ya, UNER pasti lebih tinggi begitu. Tapi saya melihat membaca dari sisi kompetisinya begitu. Ya saya ya dapatnya di USU. Ya di pilihan pertama saya begitu. Jadi saya memang sebetulnya kalau UNER pilihan pertama pun saya akan dapat. Bahkan kalau saya milih UI pun komunikasi saya akan dapat sebetulnya ya. Karena saya waktu itu pikir, aduh saya udah nggak belajar setahun, nanti berat ini pilih UI lagi kan begitu. Udahlah pilih universitas. Pokoknya saya waktu itu berpikiran saya harus kuliah di kota-kota besar di Indonesia. Jadi kan kota besar kan ada 3 kan, Jakarta, Surabaya, dan Medan kan gitu ya. Ya udah saya pilih itu, dapatlah di USU. Tapi ya saya harus bersyukur bahwa di USU itu kemudian yang membuat saya berkembang gitu kan. Karena kos jauh dari orang tua. Dulu waktu di UI dikit-dikit minta duit. Supporting sistemnya di UI waktu di Jakarta itu sangat bagus gitu ya. Sementara supporting system di tempat perantauan itu kan minim ya. Paling teman-teman yang baik gitu teman-teman aja ya kan, teman-teman sekitar, teman-teman kos begitu atau sahabat-sahabat kita. HMI misalnya ya, saya masuklah HMI di semester kedua saya itu masuk HMI. Jadi ada satu peristiwa yang saya kira juga memulihkan kegemaran saya membaca ya. Kok bisa diksinya pulih Bang? Gimana Bang? Iya, karena setelah itu agak kurang saya. Jadi semenjak kuliah di sastra Jepang, saya agak kurang membaca. Kurang membaca yang lain-lain, kiri kanan gitu. Saya hanya belajar budaya Jepang, begitu loh. Belajar bahasa Jepang. Saya merasa kurang tengok kiri kanan, atas bawah, begitu loh. Ya, jadi tekun di situ. IP saya nggak jelek, 3 ya waktu itu. Untuk jurusan bahasa Jepang yang hurufnya setengah mati, nulisnya itu dan bacanya itu, ya itu nggak jelek. Tapi memang IPK saya 3 itu bukan ditopang oleh bahasa Jepang. Bahasa Jepang saya dapat B. Saya merasa mestinya kalau saya ambil jurusan bahasa Jepang saya harus A. Sama ketika saya ngambil jurusan komunikasi, teori komunikasi saya harus A. Jurnalistik saya harus A gitu loh. Nggak boleh B. Itu prinsip saya tuh. Maka ketika saya melihat, lah bahasa Jepang saya B, memang IPK saya 3, tapi didorong oleh mata kuliah lain yang dapat A. Misalnya saya dapat A, bahasa Inggris malah saya dapat A. Kemudian ada Pranata dan Kebudayaan Jepang. Justru saya dapat A itu. Begitu kan. Sementara
bahasa Jepang 1, bahasa Jepang 2, itu saya dapat B. Saya bilang ini salah ini, nggak bisa begini begitu loh. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Jadi akhirnya waktu di sastra Jepang itu saya agak lemah minat bacanya. Ya, agak lemah, makanya begitu saya masuk ke USU dan bergabung dengan HMI, Siap. jadi di semester kedua itu tahun 1990 di bulan Desember, kan kalau mau masuk LK1 itu Betul. kan ada wawancara. Iya, ya. betul. Ada wawancara. Nah, saya ingat betul diwawancara oleh pewawancara saya, senior tentu di HMI itu. Kamu punya berapa buku sih begitu? Di luar buku kuliah, Iya. di luar buku teks. Ya. Saya rasanya cuma punya 2 atau 3 waktu itu, dan saya malu begitu loh waktu Oke. itu. Saya di luar buku kuliah nggak banyak buku saya. Saya ingat salah satunya itu judulnya teori-teori politik begitu loh ya, Siap. kira-kira gitu. Itu saya pikir saya cuma punya 1 atau 2 buku di luar buku kuliah. Nah, disitulah saya terpacu untuk rajin lagi beli buku, rajin lagi baca begitu kan. Nah, di USU itulah saya kemudian mulai menulis buat koran dan banyak dimuat begitu kan. Gara-gara satu pertanyaan senior HMI tadi, Bang. Saya gara-gara satu pertanyaan itu begitu loh. Gara-gara satu pertanyaan itu, berapa banyak buku yang kau punya? Kira-kira begitu pertanyaannya ya. Nah, ya menulis terus, ya akhirnya jadi wartawan, kira-kira begitu kan. Jadi wartawan, sudah menulis banyak buku, Siap. buku teks kuliah maupun buku yang sifatnya umum, ya, dan kemudian kemarin coba-coba menulis novel. Siap. Ya, itulah jadinya lah novel Barakata. Novel pertama kali ya, Bang? Di toko buku terakhir, betul. Itu novel pertama kali. Saya sendiri pernah menulis cerpen dan dimuat di media nasional ya, menulis cerpen. Saya pikir saya punyalah sedikit bakat Imajinasi. sastra lah, imajinasi ya. Imajinasi ya harus kuat ya. Kan kalau Einstein bilang itu kan imagination more powerful than knowledge. Oke. Jadi imajinasi itu lebih powerful, Siap. lebih berkekuatan ketimbang pengetahuan. Siap. Jadi penemuan-penemuan hebat itu berawal dari imajinasi. Oke. Jadi bukan dari pengetahuan, tapi dari imajinasi. Kok bisa begitu, Bang? Ya, memang begitu saya kira. Dulu Anda tahu siapa penemu awal pesawat terbang? Oke. Ilmuwan Muslim. Ilmuwan Muslim. Betul. Namanya Abu Firnas. Siap. Dia kan mengimajinasikan gimana ya manusia bisa kayak burung nggak begitu loh. Kira-kira seperti itu. Ini imajinasi dia. Ya lalu kemudian ya dia bikin percobaan. Usianya 70 tahun loh dia waktu itu. Siap. Usianya 70 tahun Abu Firnas itu ya. Nah, jadi imajinasi termasuk juga Einstein ketika menemukan teori relativitas umum, teori relativitas khusus itu dari imajinasi. Siap. Ya, dia bayang-bayangin begitu kan. Nah, kemudian kan siapa Newton juga menemukan teori gravitasi kan dari imajinasi. Siap. Kan yang namanya gaya tarik bumi itu kan imajinasinya Newton. Iya, betul. Ada atau nggak tahu kita gitu loh. Iya kan? Iya, betul. Dia di kuliah di King's College ya. Dia ngajar di King's College di Inggris. Saya pernah ke universitas itu gitu ya. Waktu saya dapat program beasiswa program singkat ya. Apel jatuh kan. Apel jatuh. Dia bilang, kenapa bisa jatuh ini? Oh, karena gaya tarik bumi katanya gitu, gravitasi. Itu imajinasi gitu loh. Memang ada sih gaya tarik bumi, ada nggak? Konkretnya? Nggak tahu kita gitu loh. Nggak ada, jangan-jangan begitu. Kira-kira itu. Jadi imagination is more powerful than knowledge gitu kata Einstein. Nah, jadi imajinasi itu juga yang membantu kita menghasilkan satu karya, misalnya dalam hal ini novel ya, atau buku secara umum atau cerpen itu kan dari imajinasi. Tapi kalau Anda baca
dengan teliti dan masih mengingat di situ imajinasi kadang-kadang kan bahasa gampangnya rekaan kan begitu ya. Betul. Rekaan gitu. Kalau dalam bahasa sastra itu imajinasi itu rekaan. Tapi sebetulnya novel itu atau karya sastra itu adalah kenyataan yang di tangan pengarang menjadi rekaan gitu loh. Oke. Ya, jadi sebetulnya yang ditulis oleh para sastrawan, para novelis itu kenyataan, Realitas berarti. realitas, ya realitas, tapi realitas yang ditafsirkan. Oh, Kan siap. pada dasarnya tidak ada fakta kan. Kalau saya percaya dengan itu, omongan Nietzsche itu kan dia bilang tidak ada fakta, yang ada adalah interpretasi. Siap. Kira-kira begitu. Jadi novel, teori, pokoknya yang namanya teks, ya teks itu adalah interpretasi dari konteks, Siap. gitu loh. Kira-kira seperti itu. Konteks datang duluan, baru kemudian muncul teks. Teks. Siap. Makanya kalau kalian kan anak UIN kan, ketika mau menafsirkan atau menginterpretasikan Al-Quran itu harus lihat asbabul Konteks. nuzulnya, Betul. konteks sejarah turunnya ayat itu seperti apa, Siap. supaya interpretasinya itu pas, nggak kesana nggak kemari begitu loh, pas kan gitu. Kira-kira sih itulah perjalanannya sampai kemudian saya jadi wartawan, dari mulai di lapangan, kemudian menjadi pemimpin redaksi, sampai kemudian saya terjun sebentar ke politik, tapi bukan buat diri saya sendiri. Siap. Saya bukan caleg. Saya menjadi direktur komunikasi politik tim kampanye Pak Jokowi Maruf Amin. Kemudian saya jadi dirjen. Dan kebiasaan itu masih terus saya rawat. Misalnya saya begitu menjadi dirjen, saya banyak menulis di Kompas. Iya, betul. Ya, saya banyak menulis di Kompas atau ya di Facebook lah begitu kan, di Facebook. Beberapa penggal isi novel ini sebetulnya saya ambil dari Facebook yang saya tulis ya, tentang cerita tentang toko buku, cerita tentang buku-buku yang pernah saya baca, misalnya seperti itu. Jadi terus saya rawat begitu kan. Ketika saya jadi dirjen, bahkan ya itu kan dirjen itu birokrat ya. Betul. Berapa banyak sih birokrat yang masih mau menulis begitu kan. Intelektual yang jadi birokrat, rektor jadi birokrat, udah nggak nulis lagi tuh. Betul. Kalaupun muncul tulisannya, saya yakin tuh ditulisin orang tuh, ditulisin stafnya begitu. Siap, kan. betul lah. Kira-kira begitu. Nah itulah panjang pendek cerita dari mulai SD sampai saat inilah. Siap. Kira-kira begitu. Oke Bang, tadi ngomongin soal teks dan konteks. Sebenarnya menurut Abang membaca itu apa sih? Apakah dia cuman soal kemampuan membaca atau memahami realitas gitu Bang? Iya, saya kira membaca itu kita mencoba ya, mencoba memahami segala sesuatu, memahami alam raya, memahami sejarah, memahami ruang dan waktu begitu ya. Ya termasuk tadi memahami realitas, ya seperti itu. Karena apa yang dibawa di teks, ke teks itu kan dari realitas. Betul. Seimajinatif apapun itu. Puisi juga itu sebetulnya dari realitas. Kira-kira seperti itu kan. Nah, para sastrawan itu sebetulnya membantu khalayak awam begitu memahami satu realitas ya dengan cara yang berbeda, tidak to the point begitu ya. Kalau buku-buku teks membantu memahami realitas to the point. Ya, ada realitas tadi kalau mau kita sebut realitas. Sebetulnya saya lebih suka menyebutnya fenomena. Fenomena. Ya. Fenomena apel jatuh. Newton kemudian membantu kita. Oh, itu karena gravitasi loh. Dia tulis dalam satu dan memang harus ditulis. Ya harus ditulis. Saya sedang membaca buku sejarah
yang ditulis Jared Diamond. Saya merasa terlambat saya membaca buku ini. Ya. Iya. Jared Diamond itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya baca yang bahasa Inggris. Judulnya Gun, Germ, Steel. Ya, di situ dikatakan bahwa salah satu yang membentuk peradaban manusia itu adalah tulisan. Tulisan. Writing, dia bilang begitu. Spanyol waktu itu bisa menguasai Amerika Latin, ya sekarang Peru, Argentina, dan lain-lain. Salah satunya itu selain karena senjata, ya mereka sudah punya senjata api waktu itu, walaupun masih dikasih bubuk mesiu ya kalau kita lihat di film-film, mereka punya pedang, ya mereka punya kapal, ya. Watercraft istilahnya kalau zaman dulu, kalau di udara kan aircraft kan gitu. Terus dan tulisan. Artinya peradaban yang nggak memiliki budaya menulis akan musnah, Bang. Hilang dan kalau kita ini kan budaya lisannya yang kencang. Budaya tutur gitu ya, yang suka ya sekarang sudah bisa didokumentasikan lewat video gitu ya, kita bisa lihat. Tapi memang tadi imajinasinya beda ketika kita baca sama menonton. Imajinasi kita lebih liar kalau kita membaca dibandingkan menonton. Karena kita nggak perlu berimajinasi sebelum waktu menonton, lah sudah ada di depan mata kita visualnya, gitu kan. Kalau di buku kita baca di teks itu imajinasi kita berkeliaran gitu loh, berkeliaran, membayangkan apa yang ditulis di buku itu, begitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah jadi tulisan itu yang mengubah peradaban, membentuk peradaban, membentuk sejarah. Bahkan dengan tulisan itu kita bisa mendominasi orang lain, kira-kira gitu loh. Jadi Spanyol bisa mendominasi Amerika Latin, menjajah Amerika Latin karena tulisan. Karena tulisan itu. Sementara waktu itu yang dijajah itu adalah kalau kita bilang sekarang suku Dayak ya, Dayaknya Amerika ya. Dayak Amerika itu nggak punya budaya itu. Budaya menulis nggak punya, dia hanya budaya lisan. Dan budaya lisan itu sering sekali tidak bisa dicek, berlebihan kadang-kadang begitu. Nah, sementara budaya tulis relatif lebih eksak gitu, lebih pasti. Jadi gimana Spanyol menggambarkan pasukan Dayaknya itu dari tulisan kan begitu kan. Sementara sini nggak bisa. Jadi ya kalau itu sih kita sebetulnya sudah tahu lah omongannya Pramudia ya. Omongannya Pramudia itu kan seperti ini, dia bilang orang boleh pandai setinggi langit, tapi kalau tidak menulis dia akan hilang di telan zaman. Karena menulis bekerja untuk keabadian kan gitu ya. Saya kira di situ itu di novel itu. Jadi menulis itu akan membentuk peradaban. Nah, sementara kita ini sukanya ngobrol di kafe, di warung kopi. Tapi sekarang udah saya lihat banyak orang di kafe mulai menulis begitu ya. Sekarang dulu kan mungkin Anda menulis sekali dikirim ke koran nggak diterima udahlah menyerah. Tapi sekarang nggak diterima di koran, nggak diterima di media, bisa tulis di Facebook sendiri gitu kan. Bisa tulis di akun-akun kita sendiri. Nah jadi menulis itu penting. Selain membaca, dan untuk bisa menulis harus punya disiplin membaca yang tinggi. Kalau enggak apa yang mau kita tulis, kira-kira gitu kan. Yang kita tulis ngarang semua, begitu kan. Kemudian tadi Abang menyinggung soal budaya masyarakat kita yang memang budaya lisan, gitu ya. Apakah kemudian dengan budaya lisan itu hingga sekarang banyak orang bilang masyarakat kita, khususnya Indonesia ini, literasinya rendah. Apa memang literasinya yang rendah, atau memang cara kita mendefinisikan perihal literasi tersebut? Iya, jadi tadi definisi membaca itu apa sebetulnya? Kemarin saya jadi moderator Dr. Ryu Hasan di Jogja. Ini tempatnya Willy juga. Yang di Kaliurang, Bang? Kaliurang. Itu Dr. Ryu Hasan katanya sudah membaca 32.000 buku.
Ya kemudian saya tanya, membaca itu apa sih definisinya? Nah, Apakah kan membaca 32.000 buku, apakah definisi membaca satu buku itu harus dari halaman awal sampai halaman akhir, akhir? siap. Atau kita boleh baca bagian-bagian penting yang menurut kita penting, misalnya begitu. Ya itu memang sulit didefinisikan ya. Ya sulit didefinisikan. Membaca buku tergantung keperluannya apa. Oke. Kalau keperluannya untuk mendapatkan katakanlah pemahaman secara lebih lengkap, ya kita akan membaca seluruh buku. Misalnya, saya ini bertekad mau baca buku yang tadi saya sebutkan Jared Diamond yang Gun, Germ, Steel itu. Gun itu ya gun ya senjata, germ itu kuman ya. Jadi penyakit itu juga membentuk peradaban loh. Ya kuman itu. Nah itu saya bertekad saya mau menyelesaikan buku itu. Tapi ada buku yang saya pikir saya cukup baca bagian-bagian pentingnya. Ya, bagian-bagian pentingnya saya lihat saja indeksnya. Kalau saya baca buku untuk keperluan disertasi, skripsi, ya nggak perlu saya baca semua. Kalau saya baca seluruhnya, Nguras maka waktu ya bang. iya nggak selesai-selesai skripsi saya. Begitu loh, kira-kira seperti itu. Disertasi saya itu referensinya 300 buku. Bagaimana mau kelar? Ini aja nggak dibaca semua aja 6 tahun saya baru kelar S3. Nah jadi kembali ke pertanyaan, apakah literasi masyarakat Indonesia rendah? Ya kalau menurut ukuran yang dibuat oleh beberapa lembaga, kita ini kan literasinya sangat rendah. Ya sangat rendah. Siap. Mungkin nomor terakhir nomor 2 atau nomor 3 dari bawah begitu kan. Dan yang di bawah kita itu negara Afrika. Ya. Ya. Siap. Nah, kenapa seperti itu ya? Kenapa seperti itu? Itu kan menjadi pertanyaan. Apakah minat baca yang rendah, ataukah ketersediaan infrastruktur bacaan, ataukah aksesnya? Kan Iya. itu jadi pertanyaan. Betul. Ya, mari kita periksa. Ya, mari kita periksa. Kalau menurut saya, andai budaya baca kita itu rendah, itu disebabkan karena kita kekurangan infrastruktur dan akses terhadap infrastruktur itu. Berarti ekosistemnya yang nggak mendukung bang. Iya, ekosistemnya tidak mendukung. Termasuk negara juga bang. Iya, negara juga. Karena negara itu yang membangun infrastruktur. Oke, siap. Ya, jadi gitu. Jadi infrastruktur yang saya maksud adalah buku. Ya, buku. Dan ekosistem di dalamnya. Kemudian penulis, toko buku. Ya, kemudian juga regulasi tentang buku. Siap. Kan itu. Menurut saya, miss-nya ada di situ. Ada teori yang saya yakini ya, ada teori yang saya yakini, kalau Anda baca buku Why Nation Fell, Siap. Darren Acemoglu dan Robinson, itu di situ dikatakan salah satunya, itu bahwa yang membuat satu negara maju, itu institusionalisasi politik. Institusionalisasi politik. Kalau dalam bahasa yang paling gampang, ya infrastrukturisasi politik. Oke, siap. Jadi semua politik itu dilembagakan. Karena segala sesuatu di masyarakat demokrasi modern, itu sangat tergantung pada politik. Termasuk Gitu. pengamat juga dilembagakan bang. Kan kemarin itu kan ada SK bilang inflasi pengamat gitu. Iya, pengamat kan sudah melembaga sendiri. Iya. Misalnya cendekiawan bahkan. Ya, ini jadi perdebatan. Apakah cendekiawan perlu dilembagakan? Ya dulu ada ICMI, sekarang juga masih Iya, ada. betul, siap. Ada asosiasi ilmuwan politik misalnya. Ya bagus-bagus aja itu. Ya di pelembagaan. Dan pelembagaan itu tidak harus pengorganisasian, tidak harus selalu siap. seperti itu begitu ya. Tidak harus selalu lewat pengorganisasian, tapi memang lebih bagus kalau ada pelembagaan itu ya. Jadi semuanya dilembagakan dalam organisasi, dilembagakan dalam regulasi misalnya begitu. Ya, dilembagakan ke dalam kesepakatan-kesepakatan itu akan bagus gitu. Itu kan namanya pelembagaan ya. Nah, karena kalau nggak dilembagakan, dia akan cepat berubah. Liar bang.
Ya bisa dibilang seperti itu ya, cepat sekali berubah. Jadi yang kita bangun adalah sistem. Infrastruktur itu kan, sistem itu kan infrastruktur sebetulnya ya. Jadi pimpinan termasuk struktur dia. Siap. Jadi gini, bahasa gampangnya dari yang disampaikan Acemoglu dan Robinson itu, kalau saya merumuskan, infrastruktur akan membentuk kultur. Oke. Jadi pendekatan Acemoglu dan Robinson ini pendekatan struktural, Ya. melawan pendekatan kultural. Siap. Kan dulu ada yang bilang begini, yang membuat maju satu negara itu Civil society, budaya. budaya. Dalam konteks infrastruktur versus kultur. Oke, siap. Bukan soal civil society-nya nih. Enggak. Bukan itu ya. Dalam teori Acemoglu itu. Oh, Indonesia nggak maju karena budaya malas. Oke. Orang Melayu itu malas. Gitu loh kira-kira ya. Lalu dua penulis ini kan dari Harvard nih. Sama MIT kan. Jadi dia melihat di satu negara, di satu wilayah, namanya Nogales. Nogales itu sebagian masuk Amerika, sebagian masuk Meksiko. Siap. Mereka budayanya sama, bahasanya sama bahkan, nggak tidak ngomong bahasa Inggris mereka. Mereka ngomong bahasa Meksiko. Budayanya sama, pakaiannya sama, kulturnya sama, bahasanya sama. Tapi pertanyaannya, kenapa yang menjadi bagian Amerika lebih maju dari yang menjadi bagian Meksiko? Siap. Kan harus dicarilah sama si dua peneliti ini. Oh, di Amerika institusionalisasi politiknya sudah mapan. Oke. Itu loh. Di Meksiko belum mapan. Masih tadi bisa berubah, gampang berubah. Ini udah ini. Oh, berarti institusionalisasi politik yang menentukan kemajuan satu bangsa. Bukan budayanya, bukan kulturnya. Mestinya kalau kultur, dua-duanya maju dong. Yang di bagian Amerika maupun bagian Meksiko kan gitu kan? Betul. Logikanya kan? Tapi kok enggak? Jadi infrastruktur ternyata bisa mengubah kultur. Ginilah contoh paling gampang aja. Gara-gara ada MRT, ada Transjakarta. Betul. Apa budaya yang terbentuk? Salah satunya. Budaya antri. Oh, siap. Budaya tertib. Gara-gara ada infrastrukturnya. Infrastruktur, MRT itu kan infrastruktur. Oke, siap. Transjakarta itu kan infrastruktur. Oke. Orang sekarang jadi punya budaya jalan kaki. Karena ada apa? Ada kereta. Ada trotoar bagus-bagus. Kan jalan kaki. Trotoarnya sekarang bagus-bagus kan di Jakarta di mana-mana. Siap. Pohonnya dibikin tinggi-tinggi supaya teduh. Tadinya orang nggak mau jalan kaki karena keserempet mobil. Panas, karena nggak ada trotoar kan bisa keserempet mobil, gitu kan? Oke, bisa dipahami kan itu kan? Oke, siap Bang. Ya, budaya antri. Saya lihat orang mau naik Transjakarta di Cilandak itu antri panjang itu. Oh iya. Walaupun dia naik mobil yang berbeda barangkali ya, tapi dia tetap antri di situ. Kira-kira seperti itu. Orang Indonesia katanya kan malas antri tuh. Serobot aja, main serobot, nggak bisa tertib. Sekarang tertib, kalau kamu naik MRT, naik atau turun eskalator kan, kalau kamu mau berhenti, stay, nggak jalan, kamu ada di sebelah kiri. Betul. Tapi kalau kamu mau jalan, baik naik atau turun, kamu ambil sebelah kanan. Tertib orang. Mau naik MRT-nya juga tertib. Kita memberikan peluang dulu buat yang mau turun. Kita yang mau naik di samping. Begitu juga yang lain-lain, begitu loh. Jadi dulu waktu masih bis kota, kita bisa nembak, artinya nggak bayar naik bis. Marahin aja tuh keneknya tuh. Sekarang enggak, karena kita pakai infrastruktur yang namanya atau sistem yang namanya tap kartu itu ya, kartu elektronik. Nah, sekarang suka naik KRL kan, kalian? Jarang, Bang. Jarang. Pernah. Naik KRL. Saya mengalami KRL dari zaman amburadul dulu sampai sekarang tertib. Kenapa seperti itu?
KRL tuh, kereta Jabodetabek dulu namanya. Karena ada yang mengubah itu. Struktur, pimpinan kan itu struktur. Yang namanya Ignatius Jonan. Betul. Waktu menjadi dirut PT Kereta Api Indonesia. Ya. Dari situ, dia tahu nih kayaknya teori ini. Oh, siap. Nggak mungkin orang akan tertib naik kereta kalau nggak kita beresin keretanya. Diberesinlah keretanya itu. Nggak ada lagi kereta yang nggak ber-AC. Nggak ada lagi kereta yang pintunya nggak bisa ditutup. Nggak ada lagi kereta yang jendelanya bolong. Dia beresin tuh kereta. Maka kemudian apa namanya, terbentuklah tertib. Dulu orang naik di atas. Siap. Karena naik di bawah panas. Betul. Kan gitu kan. Nggak ada AC. Sekarang ada AC semua. Ya, kemudian dia bikin semua satu golongan ekonomi, KRL. Dulu ada yang eksekutif loh, dari Depok itu ke Gambir. Bayarnya lebih mahal daripada yang biasa. Sekarang enggak, namanya KRL nggak boleh ada, kecuali kereta luar kota ya. Ya, betul. Jarak jauh. Oke. Itu baru kamu bisa bikin kelas-kelas, eksekutif, bisnis, ekonomi. Tapi kalau kereta di dalam kota, komuter itu nggak boleh dibikin bertingkat-tingkat gitu loh. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, buku juga begitu. Jadi saya pikir salah satu yang menyebabkan literasi. Jadi kalau infrastruktur bukunya ini udah beres, budaya tadi, membaca kan dianggap budaya kan, kultur. Itu akan terbentuk gitu loh. Sama seperti tadi infrastruktur KRL, kereta apa namanya, MRT, Transjakarta. Itu akan membentuk. Makanya beresin dulu. Beresin dulu ini ya, misalnya regulasi perbukuan. Pajaknya masih tinggi loh. Betul. Misalnya untuk buku. Kalau pajak itu ke siapa sih dikenakan? Ke orang yang beli buku. Orang yang beli pembaca. buku kan. Betul. Itu yang menyebabkan harga buku mahal. Ya. Orang malas beli. Orang mikir beli. Daripada beli buku, mendingan beli rokok katanya gitu. Betul. Walaupun rokok juga cukainya tinggi. Betul. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi beresin dulu infrastrukturnya. Kemudian ketersediaan toko buku di mana-mana. Ya. Di kita ini kan, saya kenapa menulis judul buku toko buku terakhir? Karena waktu itu banyak toko buku tutup. Kinokuniya, Lexika, Gramedia memperkecil ruangannya, toko bukunya, begitu kan. Nah, jadi toko buku harus diperbanyak. Ya diperbanyak, baik online maupun yang offline. Nah sekarang Kinokuniya sudah ada lagi di Plaza Senayan, malah dia bikin yang baru di mana namanya Peak, kemudian di Central Plaza, kemudian saya lihat ada toko buku bahasa Inggris baru tuh di Asta. Nah, jadi itu dulu dibenahin ya. Sedangkan penulis aja, royalti aja dipajakin. Betul. Gitu loh. Dipajakin. Kita ini kan di dunia pers lagi mendorong yang namanya no tax for knowledge. Tidak ada pajak bagi pengetahuan. Siap. Media itu memproduksi pengetahuan loh. Buku memproduksi pengetahuan. Nggak boleh dipajakin. Oke. Gitu loh. Kita lagi dorong itu. Jadi kalau penulisnya dipajakin, mana bisa orang berprofesi sebagai penulis? Nggak bisa. Penulis akhirnya jadi sambilan aja gitu loh. Kecuali penulis novel ya. Terelia itu udah jadi penulis novel karena orang Indonesia masih suka baca novel. Lebih suka baca novel daripada buku teks. Nah, jadi menurut saya yang menyebabkan budaya membaca kita rendah itu adalah infrastruktur yang masih perlu dibenahi. Kira-kira gitu. Siap. Dari sisi regulasi, dari sisi produksi buku. Di Amerika itu kita memproduksi buku berapa judul sih satu tahun? Gitu kan? Iya, siap. Nggak banyak. Kenapa? Karena penulis malas nulis buku, dipajakin dia. Kayak gitu. Kalau bukunya banyak pilihan. Coba kamu ke London, ke Australia, ke Sydney. Wah, di situ surga buku, baik bekas maupun enggak. Ya, kamu ke London itu tiap satu blok sini, ke sana lagi ada toko buku, sana lagi ada toko buku. Di Paris juga begitu. Nah, jadi di kita itu susah nyari toko buku. Kira-kira begitu ya. Jadi infrastruktur yang menurut saya itu.
Oke Bang, dari tadi ngomongin soal infrastruktur, Iya. kemudian regulasi, dan lainnya. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana negara benar-benar hadir Bang Iya, untuk membangun budaya ini, iya. demokrasi? Jadi kalau tadi negara ini kan masuk dari apa? Regulasi pertama-tama. Betul, Kan gitu kan? Ya kan? Ya, negara itu kan regulator. betul. Yang menyusun regulasi itu pemerintah dan DPR. DPR, siap. Nah, karena itu pertama-tama untuk menunjukkan kehadiran negara, revisi dulu Undang-Undang Perbukuan. Siap. Ini lagi diproses nih. Iya, Ya, lagi diproses. Mudah-mudahan berhasil. Dan salah satu yang diatur adalah no tax for knowledge itu. iya, betul. Sehingga harga buku murah. Mm-mm. Penulis mau menulis Iya. lebih banyak. Siap. Sehingga produksi buku kita banyak. Nah, itu pertama-tama kehadiran negara ya dari sisi regulasi. Termasuk juga toko buku. Toko buku ini janganlah dipajakin gede-gede PPN-nya. Ini PPN-nya kan sama 11%. Betul. Nah, PPN buku, PPN buku, PPN donat, PPN mobil, Iya. semua sama gitu loh. iya, dipukul rata semua Bang. Dipukul rata, mestinya kan enggak. Ya mestinya kalaupun mau dipajakin jangan sama lah. Buku sekarang kan PPN 11%. Ya jadi ya bila perlu 0% yang saya bilang itu gitu loh. Kira-kira sih itu. Jadi pemerintah itu harus masuk lewat regulasi. Kalau PPN itu dinolkan, PPN institusi yang memproduksi pengetahuan, ya itu kan orang mungkin akan semangat bikin toko buku karena yang datang akan banyak begitu loh, menguntungkan bisnis buku begitu ya, karena nggak kena PPN kan gitu ya. Ya, kalau saya Kira-kira berpikirnya gini gitu. Bang, apakah mungkin negara tidak diuntungkan dengan masyarakat yang melek literasi? Tidak diuntungkan dalam segi politik misalnya Ya, Bang? bisa seperti itu ya dari jalur yang lain, ya dari jalur politik. Saya baca banyak buku yang menceritakan dan memunculkan pertanyaan, kenapa sih penguasa memusuhi buku? Betul. Kayak gitu ya. Kita bisa lihat kasus di Indonesia yang kemarin. Aktivis-aktivis yang ditangkap itu, Betul. buku-bukunya juga disita, Siap. walaupun kemudian dikembalikan. Atau itu di negara kita ya. Di kita ada loh aturan yang melarang komunisme, marxisme, Betul, leninisme itu, dan itu juga merembet ke buku. Jadi buku-buku yang misalnya teori Marx, Katakanlah kiri ya Bang? buku kiri itu jadi pernah satu ketika, seingat saya tahun 2008 itu dirazia oleh penguasa quote unquote, penguasa agama nih, organisasi Islam vigilante itu loh yang suka bubar-bubarin anu itu gitu loh ya kan. Sambil ngomong takbir ya Bang? Sambil ngomong takbir gitu loh ya. Itu di negara kita. Ya. Kemudian di Amerika sendiri bahkan terjadi. Betul. Pada satu masa tahun 50-an, 60-an itu buku-buku yang menjual buku tentang kulit hitam. Waktu itu diskriminasinya masih luar biasa. Siap. Itu dipantau, ya dipantau oleh pemerintah, gitu loh. Nah, kemudian juga tadi kaitannya dengan kelompok vigilante agama di Indonesia yang suka razia buku-buku kiri tuh, Iya, ya kan? Itu di Afghanistan juga begitu. betul. Taliban itu nggak boleh perempuan sekolah. Artinya nggak boleh perempuan baca buku, Betul. gitu loh. Oke. Yang kedua, Taliban itu suka membakar buku dan dijadikan api unggun gitu loh sama dia. Nah, Amerika tadi udah, Uni Soviet misalnya. Iya. Waktu Uni Soviet masih ada, ya, dan dia kan menguasai negara-negara Eropa Timur, Polandia dan lain-lain, itu CIA mengirim buku ke Polandia. Oke. Ya, diselundupkan buku itu supaya rakyat Polandia baca buku. Ya, buku-bukunya yang dikirimkan itu buku George Orwell misalnya, Animal Farm, Paham. 1984 misalnya begitu. Kemudian bukunya Hannah Arendt. Jadi buku-buku kritis itu yang
dikirimkan oleh Amerika supaya mengubah masyarakat Polandia yang waktu itu dijajah oleh Uni Soviet, komunisnya nih, jadi komunis kan Polandia pada saat itu berubah. Dalam bahasa gampangnya memberontak lah jadinya kira-kira gitu karena baca buku itu. Iya. Karena buku itu bikin orang pinter, bikin orang kritis. Buku itu mengubah hidup orang begitu loh ya kan. Makanya Uni Soviet nggak suka, dirazia tuh buku-buku. Toko buku pemiliknya ditahan sama dia di Polandia nih. Ya. Nah jadi kalau pertanyaannya apakah penguasa membiarkan masyarakat bodoh? Ya ada benarnya. Ada benarnya. Berarti itu terjadi di semua negara, Bang? Semua negara terjadi, bahkan negara demokrasi seperti Amerika. Sampai sekarang itu masih terjadi. Terakhir saya membaca di majalah, saya lupa, di majalah kelompok Republik ya. Waktu saya ke Amerika saya beli majalah itu. Itu ada satu yang membuat saya beli majalah itu karena ada satu artikel tentang pelarangan buku di Amerika. Ya kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ada juga pemerintah ini yang takut nih sama buku. Takut sama buku karena buku itu bikin rakyatnya kritis sama dia. Iya. Gitu kan? Kira-kira seperti itu. Sama waktu itu di Amerika ketika buku-buku yang membahas tentang kulit hitam, apalagi gerakan kulit hitam itu dilarang karena white supremacy ini takut digulingkan. Ya, takut digulingkan. Kan white supremacy itu kan kekuasaan juga kan gitu. Supremasi kulit putih kan gitu. Takut digulingkan. Jadi ada unsur itu juga saya kira. Ya, saya kira ada unsur itu juga dimanapun itu terjadi, tinggal tingkatannya saja gitu kan. Artinya kerentanan demokrasi itu selalu bersanding dengan rendahnya kualitas literasi suatu negara, Bang, termasuk Indonesia hari ini. Ya, saya kira seperti itu. Ya, seperti itu. Dan itu kegagalan partai politik juga. Ada salah satunya kan pendidikan politik dia. Betul. Ya, bertugas untuk pendidikan politik. Pendidikan politik itu kalau gagal, ya demokrasinya declining kan, ya menurun kan begitu ya. Tapi katanya malah kampus ada ini, Bang, melarang parpol buat masuk ke kampus. Itu gimana, Bro? Ya itu nggak masalah, saya kira. Ya itu nggak masalah supaya parpol itu supaya kampus itu independen kan begitu ya, kira-kira. Ya sama juga kok zaman dulu itu nggak boleh organisasi ekstra ada di dalam kampus kan. Betul. Tapi tetap juga kita bikin HMI bisa kok hidup gitu kan. Nah, masuk dalam artian apa dulu begitu loh. Ya, masuk dalam artian dia berkampanye, tapi kalau masuk dalam artian pendidikan politik, ya kan nggak apa-apa begitu. Siap. Ya. Banyak kok partai politik yang masuk ke kampus untuk seminar, pendidikan politik. Tapi kan yang dimaksud tidak boleh masuk kampus itu kan berkampanye sebetulnya itu. Betul. Ya berkampanye. Tapi kalau untuk urusan yang lain, saya kira boleh gitu. Nggak ada larangan untuk itu. Pas pemilu menjadikan kampus tempat kampanye tuh. Kan itu yang nggak boleh. Atau kan kampanye nggak harus menjelang pemilu kan? Betul. Bisa saja jauh sebelum pemilu begitu. Tapi kalau untuk yang lain-lain malah kampus ngundang. Iya. Banyak kok kampus ngundang. Saya pengen, misalnya bahkan di masa kampanye, saya pengen tahu platform partai kalian. Saya pengen tahu platform calon presiden yang diusung oleh kalian. Diundang malah orang-orang partai gitu kan, atau orang yang didukung partai. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan sebetulnya bahwa tidak boleh masuk sama sekali. Partai politik begini loh. Kita ini kadang-kadang alergi dengan partai politik. Betul. Ya, padahal di negara demokrasi modern itu harus ada partai politik. Jadi gini, rumusnya gini ya. Ini saya kutip dari Clinton, bukan Bill Clinton ya. Tapi Clinton ilmuwan, saya lupa ilmuwan politik dari Amerika juga. Saya lupa nama depannya. Tapi dia bilang begini, tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai politik. Begitu loh. Jadi rakyat kita itu nggak boleh alergi sama partai politik, ya, karena di negara demokrasi modern
itu harus ada partai politik, bahkan semuanya ditentukan. Makanya tadi bahasanya Darren Acemoglu dan Robinson, itu institusionalisasi politik dia bilang. Iya, siap. Karena politiklah yang menentukan ya kehidupan berbangsa dan bernegara di satu negara gitu loh. Ya. Kamu mau apa? You name it lah. Urusan buku aja partai politik ikut. Tadi ya, Betul. legislasi. Betul. Kan gitu. Dan sekarang lagi disusun juga. Penentuan pejabat dalam tingkat tertentu dia ikut. Betul. Ya, misalnya fit and proper test. Kan gitu kan? Penganggaran. Dia terlibat di situ. Begitu loh. Jadi di mana-mana begitu, bukan cuma di Indonesia. Jadi jangan alergi terhadap politik. Kalau Anda tidak mau jadi anggota partai politik itu persoalan lain ya, itu pilihan kan. Mau jadi masuk anggota, mau jadi anggota biasa atau mau jadi pengurus itu pilihan. Tapi jangan alergi dengan partai politik. Karena partai politik itu adalah penjaga demokrasi. Penjaga demokrasi, dia penggerak demokrasi, ya kan? Dan dia penggerak perubahan, kira-kira begitu. Karena itu kita, ya tentu partai politik yang seperti apa dulu, sistem yang bagaimana dulu, begitu. Kan apakah sistem multi partai ini bagus, ya misalnya. Apakah justru sistem dua partai seperti di Amerika yang bagus? Amerika bagus sistem dua partai demokrasinya, tapi Inggris juga bagus, itu multi partai loh. Ya. Cuma yang dominan aja memang partai buruh dan partai konservatif. Tapi semua biasanya berafiliasi, berkoalisi ya, bukan berafiliasi dengan salah satu dari dua partai ini. Betul. Sehingga kehebohan karena banyak partai itu tidak terjadi begitu loh. Karena koalisinya berdasarkan ideologi bukan kepentingan. Oke Bang. Sekarang generasi kita Bang, Gen Z khususnya ya, banyak membaca layar kaca ketimbang buku Bang. Ya banyak scroll dan sebagainya. Apakah ini suatu kemunduran atau bentuk literasi baru Bang, dalam tanda kutip, yang belum kita pahami mungkin? Saya kira itu bentuk terlalu cepat. Jadi gini loh, kita ini sebelum kita mencapai literasi dalam hal membaca buku ya, teks begitu, tiba-tiba datang televisi. Sebelum kita beresin ini nih. Oh iya, siap. Jadi kita ada sejarah yang melompat gitu loh. Indonesia itu. Ya. Kita lagi beresin nih. Waktu tahun-tahun 80-an, 90-an itu kan udah kita mau beresin tuh. Literasi kita. Tingkat literasi masyarakat Indonesia, pemberantasan buta huruf lah dan itu kan dilaksanakan, gitu. Ada koran masuk desa lah dan seterusnya begitu ya. Tapi tahun 90-an muncul TV. Ya. 2000-an lebih banyak lagi. Jadi sebelum kita beres ini, kita sudah ketemu teknologi TV. Akhirnya orang ya nggak jalan nih program literasi yang sudah digagas sejak zaman Orde Baru. Nonton TV. Orang nonton TV udah gitu. Ya belum beres juga nih. Apalagi nih nggak beres sih kan. Ternyata kita udah terlalu maju. Iya. Muncul gadget. Gitu. Jadi ada sejarah yang belum diberesin tapi udah berubah. Lompat gitu. Kita loh gitu ya. Nah kalau ya jelas itu sebuah kalau dibilang kemunduran ya boleh, sebab ada penelitian yang paling nggak 2 penelitian ya. Pertama, ada penelitian yang mengatakan bahwa membaca buku printed, buku cetak itu lebih baik daripada membaca e-book. Ada penelitian seperti itu. Yang kedua, ada penelitian bahwa anak-anak yang sering mengakses gadget itu punya problem dengan membaca. Nah, jadi memang problem dalam artian apa itu, Bang? Misalnya keinginan membaca, kemudian kemampuan menyerap apa yang dibaca. Karena membaca itu menjadikan kita sebagai agen.
Kalau teori sosiologi itu, agen itu adalah entitas yang bisa melakukan perubahan pada kesempatan pertama. Kita tuh jadi subjek, bahasa gampangnya gitulah. Tapi agen sebetulnya di atas subjek ya. Kita yang cari barang itu. Kamu cari buku saya di toko buku. Bukunya nggak datang sendiri. Betul. Tapi di gadget ini, informasinya yang datang ke kita. Oke. Kita jadi objek dari gadget ini. Kan gitu. Zaman dulu waktu media mainstream, ya TV, koran, majalah, itu orang yang mencari informasi. Ya, mencari informasi. Kalau mau baca koran ya harus cari, beli dulu ke tukang koran, berlangganan, mau baca buku harus ke toko buku, ke perpustakaan, pinjem, ada upaya di situ. Kalau mau nonton TV harus punya TV, beli TV dulu, kayak remote dan seterusnya, atur-atur salurannya misalnya. Tapi sekarang itu informasi yang mencari orang. Informasi yang mencari orang. Iya, Oke. informasi yang mencari orang. Tadi kalian sebutkan, oh kami lebih banyak, Scrolling. bukan, kami lebih banyak misalkan di podcast ini membahas soal situasi politik saat ini, situasi negara saat ini. Ya. Itu menunjukkan bahwa kalian itu sedang menganggap bahwa itu lebih laku, lebih banyak ditonton. Berarti kan informasi yang mencari orang. Iya. Kira-kira begitu loh. Setiap hari ada di sini kok kita disuguhin. Betul. Kita disuguhin di sini. Apalagi informasi sekarang melimpah. Jadi mereka informasi ini mencari perhatian, berusaha merebut perhatian. Ya, untuk merebut perhatian itu banyak caranya. Tadi ambillah tema yang kontekstual, tema yang sensitif. Bikinlah berita yang clickbait, bikinlah konten yang sensasional, Betul. bahkan bikinlah hoax, ya supaya orang mau mengakses informasi kita. Jadi informasi sekarang yang mencari orang. Kalau membaca itu kita yang mencari informasi, kan kira-kira seperti itu sekarang. Nah, jadi membuat ya masuk akal kalau dari logika seperti itu tadi bahwa bahwa informasi yang mencari orang, anak-anak itu jadi kemampuan menyerap bahan bacaan yang menjadi lemah. Iya. Karena dia disuguhi selama ini, tiba-tiba dia suruh nyari, suruh membayang-bayangkan gitu loh. Ya, Termasuk sulit. ketika mau baca buku, Bang, Oh, iya. tidak kuat tahan lama gitu ya, Bang? Dia tidak tahan lama, bisa seperti itu, ya tidak tahan lama, karena memang layar lebih menarik. Jadi teorinya sesuatu yang bergerak itu lebih menarik daripada sesuatu yang diam, Oke. kan gitu. Buku itu diam aja dia, Betul. nggak bergerak gitu loh. Jadi yang bergerak adalah otak kita, Iya. ya kan? Tadi lewat visualisasi di otak, lewat imajinasi di otak. Jadi kita itu bergerak, kita berlatih gitu loh. Sementara kalau ini kita pasif di sini nih, lebih pasif. Paham ya saya kira dengan hal seperti itu. Oke, Bang. Mungkin yang terakhir ini, Bang. Ya. Apa imajinasi Abang untuk literasi di bangsa kita? Mungkin 10, 20 hingga 30 tahun ke depan gitu. Iya. Saya cuma satu keinginan saya ya. Sebetulnya banyak toko buku. Itu aja. Termasuk jika Abang dikasih kesempatan untuk mendesain ulang dari nol bangsa kita. Memperbanyak toko buku. Memperbanyak toko buku. Tadi, karena infrastruktur itu menjadi bagian penting. Dan sedikit atau banyaknya toko buku itu juga ditentukan oleh regulasi kan gitu. Betul. Ya. Kalau tadi regulasinya 0% pajak, PPN, ya itu saya kira toko buku akan banyak, ya banyak berdiri begitu loh. Karena bisnis buku, bisnis yang
menguntungkan, menjanjikan gitu kira-kira. Jadi itu obsesi saya. Ya bahkan saya punya obsesi punya toko buku. Saya sekarang sudah punya toko buku tapi online. Saya kepingin punya toko buku. Jujur, saya kepingin, nggak tahu kesampaian atau enggak. Cara yang gampang, beli aja toko buku orang misalnya. Tapi itu kan tidak menambah jumlah toko buku kan gitu kan. Betul. Kalau saya bikin sendiri, itu akan menambah jumlah toko buku. Oke. Ya, tapi memang belum kesampaian terutama karena ya waktu lah gitu. Ya, akhirnya yang bisa disampaikan online. Saya punya toko buku online di Shopee gitu. Kalau rekomendasi buku untuk kita Bang, Gen Z? Ya, saya kira buku bagus itu banyak ya. Buku bagus itu banyak, baik novel maupun gini. Satu prinsip itu semua buku itu ya baca aja. Oke, siap. Ya itu aja dulu. Ya, memang ada buku-buku yang direkomendasikan. Ya direkomendasikan. Kalau mau tahu buku-buku yang direkomendasikan, ya di majalah misalnya di Economist itu setiap tahun membuat the best books of the year misalnya gitu. Itu buku tadi Why Nations Fail itu best book of the year 2013 misalnya. Ya, itu kadang-kadang saya kalau mau beli buku itu lihat itu gitu ya. Nah kemudian atau direferensikan oleh orang yang saya anggap literate. Jadi buku Why Nations Fail itu saya dapat rekomendasi dari mantan Menteri Lingkungan Hidup, namanya Nabil Makarim. Dalam satu seminar dia cerita sama saya, Pak Usman ada buku bagus. Apa Pak? Ini saya cari buku itu bahasa Inggris kan, yang waktu itu belum ada terjemahannya. Saya cari sampai Bali baru ketemu begitu ya. Kemudian ada buku misalkan Surveillance Capitalism itu saya baca buku itu, saya beli buku itu ya rekomendasi dari The Economist juga. Tapi buku yang tadi saya sebutkan yang judulnya Gun, Germ and Steel yang Jared Diamond itu cerita tentang sejarah itu saya direkomendasi oleh Dr. Yu Hasan waktu saya jadi moderator dia. Jadi dia bilang begini, sebetulnya si Yuval Noah Harari itu, si Harari itu, iya, betul. yang ngarang buku Homo Deus, iya, Homo Sapiens, yang terakhir Nexus, itu nggak pernah neliti dia, kata si Ryu Hasan. Harari nggak pernah neliti. Nggak pernah teliti. Jadi sumber dia yang paling banyak itu dari buku Jared Diamond katanya, yang tadi itu. Siap. Maka saya belilah buku itu gitu loh. Ya, jadi kalau rekomendasi saya, ya subjektif ya baca novel saya gitu loh. Karena novel saya ini ada argumennya juga kan. Betul. Novel saya ini bisa membangkitkan literasi. Ya bisa membangkitkan semangat kita membaca. Perhatian kita kepada bahan-bahan bacaan terutama buku begitu. Betul. Abang kan mencitrakan buku yang sudah dibaca oleh Abang di sini. Iya, disitulah. Itu saya mencoba menginspirasi orang. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi tentu banyak buku yang lain. Ya, saya rekomendasikan baca buku Why Nations Fail, baca buku Surveillance Capitalism, novel misalnya Laut Bercerita, itu bagus, sudah dicetak berapa, cetakan ke-100 atau berapa begitu. Atau novel-novel Laskar Pelangi, itu novel-novel yang itu kan yang disebut biografi novel, kan saya sebut juga di sini. Novel yang sebenarnya cerita biografinya penulisnya. Sama buku ini sedikit banyak juga cerita tentang saya. Begitu loh. Kira-kira itu banyaklah buku yang direkomendasi. Tapi prinsipnya baca aja, nggak usah pikirin ini bagus nggak sih buku ini ya gitu. Siap. Itu aja dulu sih. Oke. Abang terima kasih banyak sudah mampir di studio Cipol. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.